Pernikahan bersama Rain Wijaya, Ranti Maria baru saja menggelar bridesmaid proposal sekaligus bridal shower bersama para sahabat secara intimate. Kebahagiaan bercampur haru terpancar dari seluruh sahabat yang suka cita menerima kado spesial sebagai hadiah karena bersedia menjadi bridesmaid Ranti. Ini menandakan jika hari H pernikahan Ranti dan Rain sebentar lagi akan segera digelar. Pengennya tuh supaya menghindari yang jelek-jelek, kita mau benar-benar simpen aja. Nanti kalau udah hari hanya pasti kita semua akan sharing juga. Dream wedding kita berdua ternyata sama-sama pengennya nggak pengen rame-rame aja. Sama pengennya lebih yang mingle-mingle gitulah sama teman-teman terdekat, keluarga, sahabat. Di luar Jakarta, karena kita harus cari titik tengah di mana keluarga kita yang dari Jakarta dan banyak keluarga dia dari luar negeri harus ketemu gitu. Jadi di tengah-tengah. Namun yang menjadi perhatian publik dan bikin netizen terkejut di tengah kebahagiaan karena sebentar lagi menanggalkan status singlenya. Ranti Maria justru buat pengakuan yang bikin mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, artis cantik itu mengaku jika dirinya bisa hidup tanpa sang kekasih. Bukan hanya itu, Ranti juga belak-belakan bagaimana kisah cinta mereka berawal tanpa adanya rasa tertarik satu sama lain meskipun kerap terlibat proyek bersama. Namun seiring waktu, lantaran kerap bertemu, hubungan mereka pun perlahan pun menjadi semakin dekat dan tumbuh benih-benih cinta. Ranti merasa hubungan dengan Rain bisa sampai sejauh ini, semuanya juga tak luput dari doa dan dukungan para penggemar. Oleh karena itu, Ranti dan Rain pun telah menyiapkan live streaming di hari pernikahan mereka. Tahun baru 2026 baru 5 hari berjalan. Namun Ruben Onsu sudah mengawalnya dengan teka-teki syarat emosi. Fakta itu terlihat jelas lewat postingan Ruben di media sosialnya. Saya masih hidup, lalu siapa yang membuat figurnya mati? Postingan Ruben itu sontak bikin heboh jagat maya. Netizen yang maha benar dengan komentarnya pun menerka-nerka kalau postingan Ruben itu ditujukan kepada sang mantan istri Sarwenda dan pacar barunya Giorgio Antonio. Aku tahu maksud kau Ruben, mungkin tentang sebelah yang menggantikan posisi ayah kandungnya. Sabar kakak, ternyata Sarwenda kelihatan topengnya. Begitulah kalau orang lagi mabuk asmara, nanti juga akhirnya pret pada waktunya. Lantas benarkah postingan Ruben Onsu itu ditujukan untuk menyindir Sargio alias Sarwenda Gio yang lagi bucin maksimal? Jika memang benar Sargio ingin mematikan figur Ruben sebagai ayah kandung dari Thalia dan Tania, wajar saja kalau Ruben meradang. Karena sampai kapanpun, tak ada yang bisa menggantikan posisi Ruben Onsu sebagai ayah kandung termasuk Gio. Kalau lo udah pernah jadi orang tua, lo pasti tahu deh rasanya kayak gimana. Rasanya tuh sedih pasti ada, istighfar lebih banyak supaya Allah kasih kita kemudahan untuk kesabaran lebih luas lagi, tidak mudah terpancing sama hal-hal itu. Tapi kalau tentang anak, ya Allah kita masih belum bisa deh kita. Ya, Ruben Onsu memang akan selalu bereaksi keras saat anak-anaknya disenggol. Sejak Sarwenda dekat dengan Gio, Ruben pernah beberapa kali terlibat konflik panas dengan sang mantan istri soal pola asuh anak dan akses bertemu anak. Sebagai ayah kandung, Ruben sulit sekali bertemu Thalia Tania. Sedangkan Gio yang berstatus pacar mudah sekali quality time bareng Thalia dan Tania. Kalau dia lakuin kayak gitu, ya memang gitu. Jadi kalau udah gue bilang kalau sama saya mah, lo mah jangan nyenggol itu deh anak-anak gue deh gitu. Mau gue lagi apa deh udah ayo deh gue ladenin deh gitu. Lanjut terus, udah nggak ada urusan. Kata gue di sana juga gue pantau terus, mengganggu sekali. Jadi semuanya udah saya serahkan sama kau. Makin kontroversi, makin dihujat, makin eksis. Itulah Lisa Mariana. Belakangan, selebgram yang ngaku pernah punya hubungan dengan Ridwan Kamil ini kembali cari celah untuk tetap jadi pemberitaan publik. Salah satunya dengan rajin konten dengan lagu populer milik Aura Kasih. Tatap mataku. Lihat aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda. Saat ditemui usai jadi bintang tamu program musik, Lisa bantah kalau konten yang ia buat belakangan ini untuk sindir artis cantik Aura Kasih.
Entah cemburu atau memanfaatkan sikon, tapi Lisa kekeh bahwa dirinya tak ada maksud apapun. Tak puas senggol aura kasih lewat lagu, Lisa bikin panas dengan Vespa kuning yang ia pamerkan dan bangga lantaran mirip dengan Vespa yang pernah digunakan aura kasih. Senggol aura belum selesai, Lisa juga senggol selebgram Safa Marwah. Ngaku jadi tempat curhat Safa soal bulian netizen, Safa justru bantah semua pernyataan Lisa. Sebaliknya, Safa justru mengklaim bahwa Lisa lah yang curhat dan minta tolong pada dirinya untuk dihubungkan dengan Ridwan Kamil. Malah aku membantu Lisa buat menyampaikan ke Bapak Ridwan Kamil bahwa kan katanya Lisa bilang dia hamil anaknya, dia hamil anak Bapak Ridwan Kamil, tapi Bapak Ridwan Kamil tidak bisa dikunci. Kebetulan aku bisa berkomunikasi dengan Bapak Ridwan Kamil. Kalau aku membantu Lisa Mariana di tahun 2021 itu, tahun 2002 itu menyampaikan apa yang dia kepada aku bilang aku hamil anaknya Ridwan Kamil. Lisa Mariana, Aura Kasih, hingga Safa Marwah tak pernah lepas dari sosok Ridwan Kamil. Apalagi Ridwan Kamil tengah jalani proses perceraiannya dengan Ibu Atalia Praratya. Meski pernah bantah bahwa pisah bukan karena orang ketiga, namun publik banyak taruh simpatik pada kesetiaan Ibu Atalia. Unggah video dan ungkap kerinduannya pada Eril, ibu dua anak ini banjir doa dan dukungan. Apa kata Lisa yang sebelumnya juga pernah direct message ke Ibu Atalia? Pasangan Rifky Bauwel dan Bibi Alrain wujudkan mimpi untuk umroh tepat di anniversary yang ke-7 tahun, sekaligus ulang tahun anak kedua Rifky, Kazim Zaffi Bauwel. Umroh yang telah dipersiapkan lebih dari 5 bulan itu sengaja diatur tepat di momen spesial antara Rifky dan Bibi. Keberangkatan yang kedua kalinya ini, selain guna mencari keberkahan hidup, juga diniatkan doa khusus untuk segera memiliki momongan lagi. Karena Rifky dan Bibi merasa Kazim sudah siap untuk memiliki adik, lantaran kerap meminta untuk diberikan adik agar mempunyai teman bermain. Tapi sayangnya, keberangkatan Rifky bersama keluarga kecilnya ini justru dinyinyir netizen. Karena tak membawa serta Arsen, putra pertamanya, dari hasil pernikahan Rifky yang sebelumnya bersama Risti Tagor. Ada apa? Netizen pun nyinyir bila Rifky lebih mementingkan Kazim ketimbang Arsen. Padahal Rifky membawa serta asisten rumah tangga. Sejak kelahirannya pada kurang lebih setahun lalu, wajah BBR putri kesayangan Syahrini dan Reno Barak memang belum sekalipun dipublikasikan. Makanya nih, publik banyak yang terkejut saat baru-baru ini Syahrini mulai spill dikit-dikit kecantikan dan kegemasan dari BBR. Hal tersebut terjadi saat Syahrini bersama suaminya Reno Barak mengajak BBR menikmati liburannya di Tokyo, Jepang. Dengan balutan sweater pink, BBR menunjukkan ekspresi wajah yang gemesin saat bermain di sebuah taman. Ada pula saat bayi berusia 17 bulan ini berlarian ke sana kemari, hingga Syahrini dan Reno tampak kewalahan mengejar putri mungilnya yang juga dipanggil Baby Mochi itu. Gak cuma itu, momen keseruan BBR selalu diabadikan oleh Syahrini termasuk ketika sang bayi sedang berdiri menatap jendela pintu kamar hotel. Meski ditutup menggunakan stiker bunga, namun pantulan wajah BBR di kaca pintu tersebut tampak jelas terlihat. Di kesempatan yang berbeda, Syahrini yang tetap tampil glamor itu kompak mengenakan busana serba putih, termasuk pula BBR. Hingga perhatian warganet pun penasaran dengan rambut ikal BBR yang tampak mulai panjang.